Harus menelan pil pahit dari Sydney. Kita sudah bersama dengan pengamat sepak bola Wesley Huta Galung. Selamat malam, Bung Wesley. Selamat malam, Mas Ray. Baik, Bung Wes, ini bagaimana Anda melihat peluang kita lolos ke Piala Dunia? Seperti apa nanti hitung-hitungannya? Saya mau realistis saja ya, nasionalis, tapi kita harus realistis. Untuk peringkat 1-2, memang dari awal saya meragukan itu akan terwujud dengan selalu bertambahnya pemain baru, selalu ada saja amunisi baru yang ketika itu membuat Sintayong harus terus beradaptasi, mencari racikan strategi ketika ada tambahan amunisi. Waktu itu kan dari awal kita melihat Australia dan Arab Saudi adalah pesaing kuat bagi Jepang untuk lolos langsung ke Piala Dunia. Jadi ketika itu pun Sintayong sempat menyebut peringkat 3-4 adalah posisi ideal bagi Indonesia supaya ada peluang untuk berjuang di fase berikutnya di putaran keempat. Jadi bagi saya saat ini bukan lagi soal peringkat 3-4 yang kita incar, tapi bagaimana cara kita bermain untuk mengincar posisi 3-4 itu, melihat lawan-lawan ke depan itu tidak mudah, Bahrain, China, dan Jepang. Dengan permainan yang tadi Anda simak, bagaimana kans kita untuk lolos ke putaran keempat? Ya, saya punya ungkapan begini, Mas Ibrahim. Melakukan perubahan dengan waktu yang sangat minim dan tidak punya waktu untuk menguji perubahan itu akan sangat berisiko. Dan saya juga bingung, tim pelatih Patrick Kluivert apakah tidak melihat ketika laga pertama kita menghadapi Australia di GBK, kita hanya punya 5 tembakan. Sulit sekali untuk melawan tim yang memang sudah bermatang dan pengalaman untuk tampil di Piala Dunia. Lalu kita melakukan perubahan gaya bermain, kita bertahan dengan sepertiga di tengah, dan kalau kita lihat area heat map-nya, bahkan JSS itu menyentuh bola itu lebih banyak di area sepertiga lapangan. Ini sebuah keberanian untuk memainkan strategi menyerang. Kita tim away, kita tim tamu, dan kita tahu bagaimana Australia itu bermain, meskipun katanya banyak pemain cedera, ada masalah dengan sejumlah pemain. Australia adalah Australia yang punya pengalaman, dan kita adalah tim baru dengan pelatih baru dan mencoba gaya baru. Oke. Menjawab penasaran Anda soal mengapa alasan Patrick Kluivert tadi menurunkan formasi seperti itu ataupun juga menerapkan permainan menyerang, kita akan simak terlebih dahulu keterangan dari Patrick Kluivert usai pertandingan saat timnas dikalahkan Australia. Unfortunately, of course, the result. I think in the beginning of the game, we did a very good job in pressing high, exactly on the right side where we wanted to press, because we knew on the left side they have the good players, and from my point of view, it went very good. After that, we received a penalty. If you shoot the penalty in, it will be a totally different match, of course. But unfortunately, Kevin shot the ball in the post, and from that moment we changed something in our minds or something. But we didn't play our play anymore. But I think that during the game, I think that we fought like lions. We never dropped down our heads. But unfortunately, I'm very disappointed, of course, for the result. Not only for us, for the people, but for everybody who is supporting Indonesia. Ada tekanan high pressing di lini kanan timnas Indonesia, tapi yang jadi sorotan adalah pasca gagalnya penalti Kevin Dix, Bung Wes. Ya, menit ke-8 kita gagal penalti, 10 menit kemudian kita kebobolan. Tapi kalau saya melihat ya bagaimana pilihan Patrick Kluivert memainkan permainan strategi yang dia pilih, ya sudah berisiko karena kita punya ruang begitu besar di belakang, dan jarak antara pemain tengah kita dengan belakang itu kan memang lebih dekat untuk sepertiga permainan tuh, Mas Ibrahim. Jadi yang kita lihat adalah memang strategi menyerang dari awal berani sekali, tapi resiko di belakang itu pertahanan kita sangat terbuka dan itu bisa dieksploitasi dengan sangat baik oleh Australia. Jadi bagi saya menghadapi Bahrain nanti, pertanyaan saya adalah bagaimana struktur pertahanan, terus bagaimana organisasi pertahanan kita menghadapi Bahrain yang juga pasti akan tahu nih gaya bermain Patrick Kluivert yang mengubah gaya bertahan compact defense kita dan melakukan serangan balik ya kemarin di area Sintayong.
Kalau soal transisi ini bagaimana? Karena jika disinggung ada era STY, transisi timnas itu begitu terlihat, begitu apik, Bung Wes. Apa yang harus diperbaiki? Apakah lini tengah kita harus ada evaluasi? Komposisi permainan ya menurut saya ketika Er Sintayong di lawan Arab lah, kita patokan kita lawan Arab ya, kita main 3 gelandang dan formasi di tengah, ada banyak perubahan yang dilakukan oleh Patrick Kluivert dan perubahan itu memang sangat butuh waktu untuk dijalankan. Jadi dengan menumpuk pemain di lini tengah, transisi setidaknya di kedua sayap ini bisa masuk, bisa keluar, dan transisi itu yang tadi Mas Ibrahim katakan itu terjaga, compact di tengah, dan kita tahu lah Tom Haye nggak punya kekuatan lari, dia didampingi oleh gelandang bertahan juga yang punya kemampuan lari, mungkin Ivar Jenner. Kemudian Jesus itu dia butuh pelapis yang sangat disiplin dan cekatan seperti misalkan Rizky Ridho. Okay. Dia ketika dia ditandemkan bersama Hilgers kan juga lawan Jepang juga nggak kuat. Dua-duanya tidak punya kecepatan memotong dan mengambil alih lawan yang sudah ada di belakang. Jadi ini saya pikir sebuah perubahan yang harus dilakukan, butuh waktu untuk pembuktian itu. Oke, kami memiliki grafis dari klasemen sementara, Bung Wes. Kita akan coba tampilkan klasemen sementara di grup C. Ini dia, Timnas Indonesia saat ini berada di peringkat keempat dengan raihan poin yang sama dengan Arab Saudi dan juga Bahrain. Bung Wes, jika melihat posisi Indonesia saat ini, kami ingin kembali tegaskan, peluang masih terbuka untuk kita bisa lolos ke Piala Dunia melalui putaran keempat, Bung Wes. Peluang tetap ada ya Mas Ibrahim, dan target sebenarnya kan target kita 1 poin dari Australia, dapat 6 poin menjamu Bahrain dan Cina. Dengan gaya bermain yang kemarin ya, pasukan kita kan pertandingan melawan Arab Saudi lah pasukan kita. Nah, apakah kemudian dengan gaya bermainnya sekarang menghadapi Bahrain, menghadapi Cina nanti di bulan Mei dan Jepang, apakah gaya ini cocok atau tidak, itu sebuah pembuktian. Karena kita harus mundur lagi. Selasa tim ini berlatih komplit, Mas Ibrahim. Rabu udah official training, itu hanya 1 jam loh di lapangan. Dan kemudian kami sudah tanding. Tidak ada waktu untuk menguji racikan baru yang dimainkan oleh Kluivert menghadapi pertandingan lawan siapapun untuk uji coba, sehingga nggak cocok nih lawan Australia, ini cocok lawan Australia gaya main ini. Kan nggak ada waktu. Dan ketika nanti menghadapi Bahrain tanggal 25 juga nggak ada waktu untuk coba-coba dengan gaya baru. Baik. Segala pilihan itu penuh resiko, dan resiko itu sudah harus kita terima pilihan dari Patrick Kluivert. Baik, masih ada waktu 5 hari sebelum kita menjamu Bahrain di Jakarta. Tentu kita doakan yang terbaik. Ole Romeni juga bisa melanjutkan tren positifnya, mencetak gol lagi nanti. Kita doakan. Terima kasih Bung Wesley Huta Galung telah memberikan ulasannya di program Kompas Malam hari ini. Baik, Mas.